A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk video kali ini di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Classroom yang sudah dibuat oleh Buala, dan saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Classroom. Dan yang pertama, untuk nama yang nama karyawan atau nama pegawai tersebut, yaitu dengan Kang Gugun. Kemarin tuh kan saya sudah mewawancari sedikit tentang Kang Gugun ini, usianya berapa, udah berapa lama sih dia bekerja di sana. Nah, untuk Kang Gugun usianya sekitar 26-27, hanya hampir sama dengan ownernya, kan nggak beda jauh dengan Pak Rangga. Kebetulan emang Pak Rangga dengan Kang Gugun ini ya saling bekerjasama untuk membuat UMKM tersebut, yaitu angkringan Baraya. Dan Kang Gugun ini sudah berapa lama ya bekerja di sana tuh, udah 5 bulanan, 4 sampai 5 bulanan sampai sekarang. Jadi Kang Gugun ini dia sudah merintis dari nol dengan Kang Rangga, dan Kang Rangga ini atau Pak Rangga ini sebagai ownernya sampai sekarang. Oke, di sini saya akan menjawab nomor 2, yaitu apa saja uraian tugas sehari-hari Kang Gugun. Yang pertama yaitu mempersiapkan hidangan yang ingin dijual, ya seperti makanan minuman. Intinya makanan minuman harus steril, harus sehat juga ya teman-teman. Oke, yang kedua itu merapikan meja dan karpet agar kelihatan ya begitu bersih dan rapi. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan di hadapan konsumen agar terlihat senyum, tamah dan sopan. Yang terakhir yaitu memperajakan konsumen, karena apa yang diinginkan konsumen itulah nilai plus dari angkringan Baraya itu. Jadi bagaimana kita memperajakan konsumen agar respon-respon dari konsumen yang lainnya agar bisa datang di angkringan Baraya ini, agar supaya bisa jadi nilai plus juga buat Kang Gugun ini. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu etika yang harus dimiliki menurut kalian atas kebiasaan. Untuk etika sebenarnya ya cukup banyak ya teman-teman, untuk etika pada konsumen, etika pada pegawai, etika pada siapapun. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang etika pegawai dan apa yang harus dimiliki pegawai. Nah, untuk yang harus dilakukan oleh Kang Gugun ini sepertinya sudah bagus juga, seperti yang sebelumnya sudah menjelaskan kunci. Nah, ini sebagai tambahan saja untuk Kang Gugun, ketika dalam bisnis ke konsumen
ya yang pertama itu jujur, yang kedua itu sopan terhadap konsumen. Yang pertama itu jujur, ya kenapa harus jujur? Jujur itu ya intinya harus terbuka ya ke konsumen itu. Kemudian sopan, sopan dalam etika, sopan dalam ya beretika terhadap konsumen gitu. Karena kita harus tahu juga, ini kan kita nggak tahu nih kalau pengunjung atau pelanggan itu kan tua atau masih muda, itu kan nggak tahu ya. Karena kita harus beretika gitu, harus tahu lah. Kemudian selain itu intinya kita harus senyum ya terhadap kita, terhadap konsumen, bahwa itu ciri dari ciri khas kita sebagai owner atau sebagai pegawai, agar dinilai plus terhadap konsumen. Kemudian itu ramah terhadap konsumen, karena ketiga itu harus dimiliki ya sebagai pegawai. Tidak hanya pegawai angkringan juga, tapi harus dimiliki seseorang walaupun tidak menjadi pegawai. Alasan kenapa? Karena kita sebagai penjual harus memiliki dasar dulu nih. Kita harus tahu bagaimana konsumen atau pelanggan yang dia inginkan. Misalkan konsumen menginginkan A, B, C, D, kita sebagai penjual harus ikuti terus seperti konsumen itu menaikkan raja lah kan, jangan seperti ya menjual marah-marah atau gimana. Intinya kita harus baik lah gitu. Baik dengan baik gitu. Karena kalau tidak beretika atau tidak mempunyai etika, pasti respon konsumen itu ini mah tokonya jelek, atau ini angkringannya seperti apa sih, angkringan mempunyai kriteria pegawainya kurang bagus. Ini pegawainya misalkan anu nih, jadi kita minimalisir minus tersebut. Terus ya supaya konsumen itu gimana sih baik terhadap penjual juga baik terhadap konsumen. Misalkan dampak pegawai itu kalau misalkan tidak dimiliki ya, untuk tidak dimiliki ya intinya kita tercoreng lah gitu ya, tercoreng juga tercoreng nama baik kan, dengan balai ini gimana sih kayak tadi bilang minimalisir kejahatan tersebut. Nah makanya kita harus mengerti konsumen juga, harus berbaik sangka konsumen, bahwa konsumen itu raja ya teman-teman. Jangan terlalu kasar, artinya kalau misalkan konsumen kasar kita tetap baik lah agar respon dan penilaian dari konsumen itu baik terhadap si penjual atau si angkringan barang ini. Kemudian yang terakhir itu saran
batas etika tersebut di masa mengatur perkuliahan. Untuk saran sebetulnya kita cukup tiga ya, jujur, ramah, tamah, itu yang harus dimiliki. Dan saran saya untuk Kang Budi sih mungkin saya maaf nih kalau misalkan ada kesalahan. Terima kasih sudah membimbing itu Pak Budi Buala. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf nih kalau ada kesalahan-kesalahan dalam bicara. Mungkin gitu aja ya. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.